warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Maulida Paradipa Putri dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, jurusan Hukum semester 1 kelas 03 dengan NPM 22052. Saya di sini membuat tugas video ujian tengah semester Pancasila dan Bahasa Hukum yang diberikan dosen saya yang bernama Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SHMMMH. Jadi saya di sini ingin menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah. Dikutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto, Pancasila sebagai dasar negara turut ditegaskan melalui ketetapan MPR tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kedudukannya adalah sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah kaidah negara yang sifatnya fundamental sehingga bersifat kuat, tidak dapat diubah siapapun, tak terkecuali MPR atau DPR, hasil pemilihan umum. Selanjutnya adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 3. Sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama, sebuah bangsa menurut Ernest Renan,
kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya, dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan seluruh perundang-undangannya. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu realitasnya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Idealitasnya bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifikasikan sebagai akta kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok yang lebih baik. Fleksibilitasnya dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mendek dalam kebekuan dogmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa semangat Bhinneka Tunggal Ika. Reposisi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan atau supremasi hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.